Biarkan mereka menggunakan untuk menerobos alam Master Guru Suci untuk memperbaiki rantai. Kata Qin Chen setelah menggali vena suci, lalu dia berbalik dan pergi. Dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Qin Chen tiba-tiba menghilang, Palace Master Guang Han juga terdiam. Dia segera memerintahkan pembunuhan semua keturunan langsung dari King's Mansion. Adapun kekuatan lain, selama mereka tunduk pada istana Guang Han, mereka tidak akan mati. Qin Chen bergegas ke Shen Zhaojiao dengan kecepatan tercepat. Untuk mencegah murid Shen Zhaojiao mendengar berita dan melarikan diri, Qin Chen diam-diam mendesak asal-usul waktu, mempercepat dengan panik, dan melewati kekosongan tak terbatas dalam sekejap. Pada saat ini, di luar Shen Zhaojiao, ada beberapa master yang bersembunyi. Setelah mengetahui berita tentang pasukan istana Guang Han, banyak pasukan mengatur mata-mata untuk mengamati pasukan di istana Raja Renwang, Shen Zhaojiao, dan istana Sueyang tanpa mengetahui kekuatan mana yang ditargetkan istana Guang Han. Sialan, siapa itu? Teriak seorang pria kuat yang bertanggung jawab di Shen Zhaojiao. Dia bereaksi untuk pertama kalinya. Kedua tangan besar itu bertabrakan, dan raungan yang menghancurkan langit meletus, dan aura kuno liar yang mengerikan meledak dengan keras. Apa yang mereka lihat? Seseorang benar-benar menyerang markas para dewa. Satu tembakan hampir menjatuhkan leluhur para dewa. Di atas langit, Qin Chen mengerutkan kening. Dia mengambil kesempatan pertama kali untuk menghancurkan markas para dewa. Tanpa diduga, dia diblokir oleh seseorang. Saat berikutnya, aura pedang muncul. Aura pedang ini menembus langit dengan suasana membunuh yang menakutkan. Tebasan itu menghantam markas para dewa di bawah sekali lagi. Siapa itu? Berani menjadi liar, mencari kematian. Suara raungan dari tetua yang keluar dari Shen Zhaojiao, dan pada saat berikutnya, kekuatan para dewa ditembakkan dan menebas ke arah langit. Langit pecah dan bumi pecah, dan rune jalan yang menakutkan meledak. Apakah ini Qin Chen itu? Semua orang ketakutan. Legenda yang mereka dengar ternyata benar. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Kali ini, ledakan yang menakjubkan terdengar lagi, dan seluruh kekosongan dikaburkan oleh suasana kekacauan yang kabur. Ini luar biasa. Materi destruktif yang mengerikan dicurahkan dan menolak invasi aura pedang Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening. Sebagai kekuatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari King's Mansion, metodenya memang sangat luar biasa. Qin Chen mendengus dingin. Dalam aura pedang, konsepsi artistik abadi meledak. Itu seperti bintang jatuh yang akan menghancurkan tanah leluhur para dewa. Pedang hitam di tangan Qin Chen berkabut, menebas dengan keras. Energi pedang hitam ini bertabrakan dengan lonceng besar kuno yang melayang di langit markas para dewa, membentuk pemandangan yang menakutkan seperti tabrakan nebula. Langit runtuh, lonceng besar bergetar, dan terbelah dua. Tapi itu menolak dan menahan serangan pedang karat misterius. Ini adalah salah satu harta rahasia Shen Zhaojiao. Di atas kepala Qin Chen, sebuah cermin kuno sederhana muncul, memancarkan cahaya iman yang cemerlang, dan tiba-tiba menyinari lonceng kuno itu. Tiba-tiba, kekuatan kepercayaan meroket, dan keduanya tampak terhubung, dan mereka beresonansi. Di luar, orang-orang benar-benar tercengang. Cermin kuno yang sederhana, mekar dengan cahaya iman, bergema dengan lonceng kuno, dan napas satu sama lain berinteraksi dan menderu. Karena Shen Zhaojing juga merupakan harta karun Shen Zhaojiao, dan Gu Zongben adalah sepasang dengannya. Qin Chen ingin menggunakan cermin Shen Zhaojing untuk merebut lonceng kuno. Selama orang-orang ini kehilangan lonceng kuno, Shen Zhaojiao akan segera kalah. Wah, cermin Tuhan ada di tanganmu, bisakah itu kamu kuasai? Ucap seseorang berteriak. Qin Chen mencibir. Di tubuhnya, halaman iman dalam kitab asal terbuka langsung, dan cahaya iman yang tak berujung menyebar dari tubuhnya, mendesak dan menarik lonceng kuno dari tangan lawan sedikit demi sedikit. Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah, mengulurkan tangannya yang besar, mencoba memahami bel kuno.
Tuan Guru Suci yang melihat ke cermin meraung dan memuntahkan darah di tempat, merasa bahwa tanda yang dia tinggalkan di lonceng kuno telah menghilang, dan dia dipukul dengan keras di tempat. Setelah menerima bel kuno, mata Qin Chen dingin, dan pada saat yang sama dia mendesak dua harta Shen Zhao Jing dan Shen Zhao Song. Tiba-tiba, ada resonansi di antara dua harta, dan pada saat yang sama, mereka melepaskan cahaya yang mengerikan, dan langsung tenggelam ke leluhur di bawah. Seluruh markas para dewa meledak, dan banyak orang meninggal secara tragis di tempat. Adegan ini terlalu menakutkan. Qin Chen mendesak cermin Shen Zhao dan bel Shen Zhao, dan darah dan kekuatan iman dari murid-murid Shen Zhao yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh dua harta guru suci, memperkuat kekuatan dua harta suci itu. Panggil pemimpin lama Xianling, teriak para tetua sudah kehabisan ide. Qin Chen membuka mulutnya dan mencibir lagi dan lagi. Dia menguasai teknik reinkarnasi, menganalisis metode rahasia Shen Zhao, memiliki teknik pemurnian jiwa yang unik, secara alami dia tidak akan takut. Dia terus menembak, istana Zixiaodou dengan keterlaluan menekan seluruh sekte besar. Murid yang tak terhitung jumlahnya jatuh, darah mengalir ke sungai. Darah dan kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya itu diserap ke dalam cermin dan lonceng kuno, memperkuat kedua harta itu lagi. Pada saat ini antara langit dan bumi, aura aneh melonjak, seolah-olah ada mayat hidup dari tahun-tahun prasejarah. Dalam kehampaan, kengerian dan cahaya serta bayangan yang tidak dapat dijelaskan muncul. Ini adalah sosok menakutkan yang meledak ke dalam kehampaan dan tiba-tiba berjalan keluar dari tanah leluhur Shen Zhao Jiao, yang masing-masing berisi niat mengejutkan, menjulang seperti dewa, berubah menjadi hantu, menatap dingin ke depan. Apa itu? Jantung semua orang di dunia luar hampir berhenti berdetak, mata mereka ngeri, dan napas mereka mandek. Apa yang mereka lihat? Praktisi kuno masing-masing dari tingkat guru suci, ada terlalu banyak, lebih dari selusin, seperti legiun. Mungkinkah semua pemimpin lama para dewa telah dibangkitkan? Selusin sosok itu melangkah keluar, dan membuat tembakan kuat ke Qin Chen. Yah, ini menarik. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, menatap dengan hati-hati, dan kemudian tersenyum. Dia mengorbankan pedang karat misterius, menghela nafas dan berkata, hari ini kamu bisa makan sepuasnya. Kemudian, Qin Chen bergerak dan memotong dengan pedang. Cahaya pedang melewati salah satu sosok mengerikan, dan sosok itu segera meledak dengan raungan keras, seolah-olah hantu liar melolong, itu terlalu kuat dan menakutkan. Pedang karat misterius bersinar, dan cahaya redup segera menyelimuti leluhur itu, dan menghilang di tempat, jiwanya terbang, seolah-olah dia telah ditelan. Sosok agung dan tak terkalahkan itu menghilang terus-menerus di bawah pemenggalan Qin Chen. Hanya butuh beberapa saat, selusin sosok yang awalnya mengejutkan semuanya hilang. Di bawah pedang karat misterius, sisa-sisa jiwa itu tidak bisa menahan, dan mereka diserap oleh tubuh pedang satu demi satu. Ini sudah berakhir, Qin Chen bergumam, menyingkirkan pedang karat misterius, dan bergegas langsung ke bawah. Tiba-tiba, langit runtuh, dan prajurit Shen Zhao yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian. Hanya dua tetua yang ingin melawan dengan putus asa, tetapi Qin Chen mendesak cermin Shen Zhao dan bel Shen Zhao untuk menekannya sejenak. Tubuh Jian Xiao langsung disempurnakan di bawah istana Zixiaodou. Dua tuan dari guru suci. Mati saja seperti ini. Ini seperti membunuh ayam. Ini mengerikan. Gumam orang-orang ketakutan. Setelah memenggal keduanya, Qin Chen segera mengeluarkan dua pembuluh darah suci dari tanah markas para dewa. Pembuluh darah suci yang jernih diekstraksi dengan keras, meraung dalam kehampaan, mata mereka yang menonton memerah, dan mereka semua terpana. Setelah itu, Qin Chen pergi, para penguasa pasukan utama semua menghela nafas bersama, dan setelah pulih, mereka menyadari bahwa jubah mereka semua basah kuyup di bawah ketakutan terhadap Qin Chen. Di kejauhan, beberapa orang sosok yang masih mengintip berkata, ayo pergi,
kita harus menyampaikan berita ini sesegera mungkin, dan kita tidak boleh memprovokasi Guanghan Mansion dan anak ini. Saat Qin Chen bergegas pergi, di lempeng giok keberuntungan semesta, Yu Qiansu dan yang lainnya, yang telah memperoleh 3 pembuluh darah suci guru suci, juga melakukan retret, menyempurnakan hukum guru suci dan bersiap untuk menerobos guru suci. Setelah Yu Qiansu, Qin Mo, Yao Wuming, Su Quan, Ling Yuan, Tu Moyu, Murong Bingyun, 7 orang ini, bersama dengan Qin Chen, akan menerobos ke alam guru suci, dan Qin Chen akan membangun pasukan guru suci. Namun, hanya ada 3 urat suci guru suci, yang terlalu langka dan tidak cukup bagi semua orang. Selain itu, Qin Chen sendiri membutuhkan lebih banyak pembuluh darah suci. Selanjutnya, Qin Chen bergegas ke Suiyang Mansion, Tianshan Mansion, Yuming Mansion. 3 Holy Lord Mansion itu mengikuti nasib King Ren Mansion dan Shenzhou Jiao, dihancurkan oleh Qin Chen, dan kemudian dikendalikan oleh Guanghan Mansion. Setengah bulan berlalu. Hanya dalam setengah bulan, Wen Hantian telah berubah. Guanghan Mansion telah menyatukan 4 domain utama. King Ren Mansion, Suiyang Mansion, Yuming Mansion, dan Tianshan Mansion, dan telah menjadi kekuatan terbesar Wen Hantian. Akibatnya, Qin Chen telah memperoleh lebih dari 10 Saint Lord Saint Fains, karena Pavilion Minghui, Tian Yanzong dan pasukan lainnya membawa Saint Master Ku Gaofeng dan Kuan Muliu setengah langkah untuk mengunjungi Qin Chen. Terima kasih Qin Chen membantu kedua kekuatan di tanah percobaan, dan menyumbangkan setengah dari Vena Suci. Pasukan lain juga telah berkontribusi satu demi satu, karena takut mengikuti jejak pasukan seperti Mansion Renwang. Qin Chen dan yang lainnya segera mundur dan mulai berlatih keras. Di suatu tempat yang dingin, 3 sosok agung yang tak tertandingi berdiri dengan bangga di kehampaan alam surgawi ini. Langit tak berujung tampaknya bengkok di belakang mereka, dan memancarkan niat membunuh yang kejam. Ini adalah 3 guru suci, tidak ada keraguan, tetapi aura pada mereka jauh lebih menakutkan daripada guru suci dari puncak awal istana guru Guanghan. Ini ternyata adalah orang kuat di tengah guru suci. Di sisi kiri, adalah seorang dari Yaomi Mansion, salah satu komandan tentara di bawah Yaomi Mansion. Di sebelah kanan, ada seorang pria parubaya. Itu adalah Master Suci jangka menengah lainnya dari Yaomi Mansion, yang dikenal sebagai iblis wajah manusia, sangat kejam. Dan di antara mereka, itu adalah Holy Master of Extinguishing Heaven, salah satu Holy Master paling biadab dan terkemuka di Yaomi Mansion, dan dia adalah iblis perang. Dia melirik mereka berdua, dan berkata dengan dingin, Tuan Istana sangat memperhatikan Wen Hantian karena dikabarkan ada beberapa warisan khusus di sini. Warisan ini sangat istimewa, dan saya tidak begitu jelas tentang detailnya, tetapi rumornya adalah warisan dari kekuatan kuno. Kekuatan ini sangat kuat sehingga pernah menjadi salah satu kekuatan top di surga. Kedua rekannya terkejut, bagaimana bisa? Kekuatan tertinggi surga pernah berada di langit yang dingin. Gumam keduanya bingung. Master Sage menyipitkan matanya dan berkata, selain itu, penguasa istana telah diam-diam menghubungi Mansion Raja Ren dan mencari seluruh informasi kehantian, tetapi tidak ada hasil. Oleh karena itu, penguasa istana menduga bahwa warisan itu kemungkinan besar ada di Guanghan Mansion. Dan saya telah menerima berita bahwa seorang pemuda telah membunuh Palace Lord Ren dan yang lainnya. Kata-kata Master Sage of Extinguish the Heavens membuat mata Master Suci Savage dan Master Suci 9 Neter sengit, mengungkapkan pandangan yang tiba-tiba. Tidak heran jika Palace Lord sangat memperhatikan Guanghan Mansion ini. Sage Master mengangguk dan melanjutkan, tetapi selain mengklarifikasi warisan ini, Lord Palace juga ingin mengetahui jejak Yao Wuming. Tuan Istana bisa merasakan bahwa Yao Wuming belum jatuh, tetapi dia tidak memiliki jejak. Lord Palace curiga bahwa pemuda yang bernama Qin Chen mungkin mengetahui jejak Yao Wuming, jadi dia secara khusus meminta kami untuk menyelidikinya. Sage Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya bawahan itu.
Tentu saja, kita pergi ke mansion King of Rain terlebih dahulu. Kemudian ketiga Master Top ini langsung memasuki dunia yang dingin. Pada saat ini di Guanghan Mansion, Qin Chen berada di sebuah ruang misterius. Ini adalah ruang di kedalaman tanah suci Danau Giok, sangat rahasia, dan milik ruang independen. Pada saat ini, di ruang ini, aura tak terbatas dari pembuluh darah suci guru suci melonjak, yang kemudian ditelan oleh Qin Chen. Dan di samping Qin Chen, Yu Qiansu, Murong Bingyun, Su Quan, dan Yao Wuming semua duduk bersila, melahap Saint Lord Saint Fans di sekitar mereka dengan panik. Adapun Qin Mo, Tu Mo Yu, dan Ling Yuan, ada juga sejumlah besar Vena suci guru suci mengambang dan tenggelam di antara cakram batu giok. Ketiganya memperbaiki rantai ras iblis. Qin Chen tidak akan pernah membiarkan mereka langsung menerobos guru suci di sini, karena begitu mereka menerobos ranah guru suci ras iblis, mereka pasti akan melepaskan aura ras iblis. Ketika saatnya tiba, orang-orang tingkat tinggi dari surga akan melihatnya, lalu bagaimana untuk menjelaskannya. Di tanah suci Yaoqi di luar ruang misterius ini, kelompok Tianjiao lainnya juga ada di sini. Mereka adalah Budak Hitam, Zhang Ying, Ling Tian, Wang Qiming, Zhou Sheng, Si King, dan lainnya, dan bahkan Ku Gaofeng, Kuan Muliu, dua arogansi surgawi dari kekuatan lain, sebenarnya ada di sini, dan mereka juga menyerap napas Saint Vena Saint Lord di sini. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang melindungi hukum untuk kelompok orang ini di luar tanah suci Danau Giok. Tuan Istana Guanghan, Qin Chen ini terlalu menakutkan. Aura Vena suci semacam ini, apakah dia menginduksi lebih dari selusin Vena suci bersama-sama? Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan dari Vena suci guru suci yang melonjak. Bahkan dia merasa jantungnya berdebar, dan dia merasakan tekanan dalam jiwanya. Itu benar-benar mungkin, jawab Tuan Istana Guanghan mengangguk. Karena dia sangat jelas bahwa Qin Chen telah menjarah berapa banyak pembuluh darah suci Master Suci dalam total beberapa kekuatan utama, lebih dari 10 itu sudah pasti, ditambah serangan pasukan utama, ada lebih dari selusin, tetapi sebelum mundur, Qin Chen juga secara khusus memobilisasi Vena suci guru suci di tanah suci Yaoqi Mansion Guanghan mereka, dan bahkan meminjam Vena suci guru suci dari pekerjaan surgawi Mansion Guanghan. Bahkan sebelum Qin Chen mundur, dia menghubungi pavilion Tianyanzong dan Minghui di mana Ku Gaofeng dan Kuan Muliu berada, dan meminta mereka untuk mengirim Ku Gaofeng dan Kuan Muliu ke sana, dan mengirim pembuluh garis suci lagi dari mansion mereka. Karena dua kekuatan utama mereka akan memiliki dua master guru suci lagi dalam waktu dekat. Qin Chen ini terlalu gila. Dengan melakukan ini, dia setara dengan menelan lusinan vitalitas yang dibutuhkan untuk kemajuan guru suci, dan masih melahapnya. Saya khawatir mereka akan meledak dan mati. Ucap guru suci Yao Guang berkata dengan sedikit khawatir, merasakan energi suci yang melonjak dan ganas dari langit dan bumi di bawah, dia sedikit ketakutan. Master Istana Guanghan juga mengerutkan kening, namun, dalam kegelapan, saya merasakan aura berbahaya mendekati Guanghan Mansion kami. Apa bahayanya? Kata guru suci Yao Guang. Saya tidak tahu, tidak mungkin untuk menghitung saat ini. Itu adalah telepati dalam kegelapan. Kata Master Istana Guanghan menggelengkan kepalanya. Hah, sungguh aura yang menakutkan, Qin Chen ini akan menerobos guru suci. Begitu Tuan Suci Yao Guang hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat suasana yang mengerikan menyelimutinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit tak berujung di atas, seolah-olah ada awan gelap yang mengerikan kental. Ini adalah kesengsaraan guntur Holy Lord. Tuan Suci Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan keduanya adalah tuan utama, dan mereka akrab dengan ini, tetapi mereka tidak pernah mengira kesengsaraan guntur Qin Chen akan begitu menakutkan. Di langit, aura pemaksaan tak berujung mengembun, dan awan menyelimuti. Ini bukan awan perampokan umum, tetapi mengandung aura kekacauan besar,
aura 10.000 hukum untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, di seluruh Guanghan Mansion, tuan yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka, merasakan kepanikan yang tak terbatas di hati mereka. Kesengsaraan guntur macam apa ini? Mungkinkah itu kesengsaraan guntur maha kuasa yang legendaris? Napas ini sangat menakutkan sehingga mengandung kekuatan kemahakuasaan dan kekacauan. Menurut desas-desus, kesengsaraan guntur seperti itu hanya ada di alam para bangsawan tingkat lanjut. Tuan Suci Yao Guang terkejut.